Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan serta dalam memutuskan keputusan. Sejalan dengan ini, seorang penulis Ransom pada 2014 menyebutkan bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Maka dari itu, suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis akan memberikan ruang yang luas kepada rakyatnya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Istilah demokrasi pertama kali dikemukakan oleh Plato sekitar tahun 427 sampai 447 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Bila didefinisikan menjadi pemerintahan oleh rakyat, rakyat yang dimaksud di sini adalah kaum miskin. Aristoteles memberikan pandangan serupa bahwa demokrasi suatu pemerintahan untuk kebaikan kaum miskin. Namun, kenyataan yang terjadi adalah rakyat ditindas dan diperbodoh hanya untuk meraih kekuasaan. Hasilnya, rakyat miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya. Bukankah ini fakta? Saya mengajak untuk kita sedikit merenung kembali pileg dan pilpres yang telah usai meski hasil penghitungan suara belum usai. Apakah para anggota legislatif yang dipilih itu akan benar memihak rakyat ataukah hanya untuk kekuasaan semata? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Sebab oknum-oknum yang tidak memiliki visi misi untuk rakyat telah menjadikan politik sebagai sebuah bisnis. Mereka tidak memiliki program yang pro terhadap rakyat. Mereka tidak punya apa-apa untuk meyakinkan rakyat. Mereka hanya punya uang untuk menyewa rakyat demi memuluskan niat jahat dalam tanda kutip mereka. Ini yang disebut money politik atau politik uang. Dan politik uang itu adalah pembodohan rakyat. Bukankah begitu? Sebagai generasi penerus yang mencintai tanah air, saya secara pribadi akan siap lawan oknum-oknum yang melakukan politik kotor atau juga bisa disebut politik najis. Pertanyaannya, apakah bisa? Di era sekarang, apakah argumen yang logis dan benar bisa menyelesaikan masalah politik uang? Bukankah suara kritis dari para akademisi hilang di telan bumi? Lalu bagaimana cara melawan agar politik kotor ini segera musnah dari bumi Indonesia ini? Setelah saya pikir-pikir, rasanya berat. Sebab saya pernah mengobrol sama teman saya ketika ngopi di sore hari. Teman saya mengatakan, Bung, kita tak bisa melawan cara-cara kotor itu hanya dengan nyali. Karena nyalimu dan nyaliku tidak akan bisa mengalahkan rupiah yang ada di dalam amplop coklat. Kata teman saya itu. Dia lalu diam sambil menghisap rokoknya, meneguk secangkir kopi dan menghela nafas yang panjang seakan matahari tak ingin terbenam lagi. Teman saya pun melanjutkan kata-katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Bung, negeri ini sudah rusak, bukan dirusak oleh bangsa asing tetapi oleh anak bangsanya sendiri demi mempertahankan jabatan dan kekuasaan mereka. Saya lalu bertanya ke teman saya, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus? Teman saya sambil dia meneguk kopi dalam cangkir dan menyempurnakan manisnya kopi dengan hisapan rokok, ia pun menjawab, Bung, kita tidak mungkin berperang melawan anak bangsa sendiri karena tempat kita akan ada dalam jeruji besi. Bung tahu sendiri kan, hukum di negeri ini bisa dibeli. Lalu kita harus bagaimana? Tanya saya. Namun jawabannya cukup mengagetkan saya pada saat itu. Katanya, Bung, kita tidak bisa melawan lagi. Nyalimu dan nyaliku tak cukup kuat untuk melawan. Kita tunggu saja kiamat yang sudah dijanjikan Yesus. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Katanya sambil menunduk sebab tak bisa menahan tangis. Ya, dari kata-kata teman saya kita dibuat seolah-olah tidak berdaya untuk melawan politik kotor dan ketidakadilan yang terjadi. Namun sebagai pribadi, saya masih optimis bahwa politik kotor dan ketidakadilan masih bisa disembuhkan. Khususnya di kabupaten saya, Kabupaten tercinta, Kabupaten Malaka. Contoh kasus yang terjadi sekarang adalah dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh seorang oknum caleg dari partai PKB yang kasusnya sementara didalami oleh Bawaslu Kabupaten Malaka. Saya sungguh percaya bahwa kasus ini akan benar-benar diusut tuntas. Sebab kalau ini diusut tuntas, ini akan menjadi pelajaran berharga bagi rakyat maupun bagi politisi yang kedepannya akan mencalonkan diri sebagai DPR. Perlu diketahui, politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Hasil studi dari para akademisi tentang perilaku pemilih
di 7 negara Afrika yang paling demokratis menurut Freedom House menemukan fakta adanya jual beli suara. Fenomena politik uang dalam masyarakat sudah menjadi suatu kebiasaan yang dimainkan oleh oknum kontestan politik. Problem ini sudah sangat sulit untuk dihentikan, namun sulit bukan berarti tidak mungkin. Bukankah begitu? Perlu dipahami bahwa politik uang adalah tindakan menodai demokrasi. Dengan adanya pertukaran uang dengan penentuan jabatan seseorang, maka pemilu akan berpotensi menghasilkan pemimpin berkualitas rendah dan melemahkan politisi dan institusi demokrasi sendiri. Dengan rendahnya kualitas pemimpin atau pemerintahan dipilih dengan transaksi politik uang, berkemungkinan akan membuat kebijakan dan keputusan menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dengan dalih kepentingan rakyat. Di sisi lain, politik uang akan menimbulkan aktivitas korupsi dalam sistem pemerintahan. Korupsi yang sering terjadi adalah bentuk penyalahgunaan anggaran pemerintahan atas kerjasama antara eksekutif dan legislatif sehingga fungsi kontrol legislatif tidak berjalan secara maksimal. Korupsi tersebut dilakukan untuk mengembalikan modal pemilu atau kos politik yang telah dikeluarkan pada saat kontestasi pemilu. Saya ingin menitipkan pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Mohon like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak bagi yang like, bagi yang komen, bagi yang subscribe. Terima kasih banyak.